Udah. Hadir Bu. Emma Hadir Bu. Gia Hadir Bu. Teresa Hadir Bu. Herliance Hadir Bu. Safira Elsie Hadir Bu. Evra Hadir Bu. Alveus. Hadir Bu. Ya, semua hadir semua ya. Iya Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks observasi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yaitu kompetensi dasar yaitu penerapan struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang didengarkan. Nah, ada indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa yaitu yang pertama menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, yang kedua menentukan kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa. Nah, jadi anak-anak kalian harus bisa mencapai standar atau kompetensi dasar yang ada di PA. Nah, silakan sekarang satu orang pimpin berdoa. Silakan ke depan, kita mau berdoa. Silakan Teresa. Ya, silakan kembali Teresa. Terima kasih. Hadir Bu. David, Hadir Bu. Emma, Hadir Bu. Gia, Hadir Bu. Teresa, Hadir Bu. Herliance, Hadir Bu. Elsie, Hadir Bu. Evra, Hadir Bu. Alveus. Hadir Bu. Ya, semua hadir semua ya. Iya Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks observasi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Yaitu kompetensi dasar yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang didengarkan. Nah, dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa yaitu yang pertama menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, yang kedua menentukan kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa. Nah, jadi anak-anak kalian harus bisa mencapai standar atau kompetensi dasar yang ada di RPP ini untuk menunjang nilai kalian, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam materi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran tentang teks narasi peserta didik diharapkan mampu peserta didik mampu menjelaskan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga, peserta didik mampu melengkapi teks laporan hasil observasi dengan telaah struktur. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama pengertian teks laporan hasil observasi. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Nggak tahu Bu. Yang lain ada yang tahu? Saya tahu Bu. Ya, Teresa, apa Ya. Teresa?
Jadi teks observasi adalah teks pengamatan secara langsung, Bu. Ya, ada yang lain yang bisa menambahkan? Tadi itu sudah benar ya, cuman kurang lengkap. Ada yang lain lagi? Ya, terima kasih ya. Semuanya jawabannya tepat, hanya kurang lengkap saja. Ibu tambahkan lagi ya. Jadi teks laporan adalah hasil observasi teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta yang berdasar dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, pengamatan atau biasa disebut observasi ini dilakukan oleh pengamat dengan tujuan tertentu. Terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah info tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 7 tujuan dari teks laporan hasil observasi. Sekarang Ibu minta kalian sebutkan salah satunya tujuan dari teks laporan observasi. Yang tahu silakan sampaikan. Yang tahu 7 tujuan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama Ibu minta Teresa. Apa Teresa? Salah satunya, Bu, untuk penelitian, Bu. Ya, ada lagi? Itu saja Teresa? Itu aja, Bu. Ya, yang lain lagi silakan. Silakan Mercy. Untuk memberi informasi terbaru, Bu. Ya. Yang lain lagi ada? Ibu tambahkan lagi ya. Yang ketiga itu untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi suatu teks laporan hasil observasi itu dibuat juga dengan tujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi orang melakukan sebuah penelitian itu tentu ada masalah utamanya dan situ akan mencari sebuah solusinya. Kemudian yang selanjutnya untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, inilah salah satu tujuan juga yang penting dari sebuah laporan hasil observasi agar terdapat menemukan teknik atau cara terbaru. Jadi sebuah teknik yang sudah ada akan diperbarui lagi dengan penelitian. Kemudian yang selanjutnya untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, ini sangat penting ya. Jadi sebuah penelitian ini dilakukan untuk selanjutnya yang tadi tujuan teks laporan, yang selanjutnya itu fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, fungsinya di sini sebagai bahan penelitian. Jadi teks laporan hasil observasi ini bisa digunakan sebagai bahan untuk meneliti. Kemudian sebagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, jadi dalam melakukan sebuah observasi itu tidak sembarangan ya. Jadi sebuah hasil dari teks laporan hasil observasi ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya sebagai laporan tugas dari kegiatan pengamatan. Nah, misalnya tugas dari gurunya atau seorang mahasiswa yang diberikan tugas oleh dosennya seperti itu. Kemudian sebagai dokumentasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini bisa digunakan sebagai dokumentasi ya. Kemudian sebagai pengetahuan. Nah, bisa dijadikan sebagai acuan untuk belajar, literatur untuk dibaca seperti itu. Kemudian selanjutnya memiliki fungsi menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam suatu pengamatan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dalam suatu observasi tentu ada satu masalah yang menjadi tujuan dari peneliti itu mengapa dia melakukan penelitian atau observasi. Nah, jadi peneliti berusaha mencari solusi dari permasalahan yang akan diamatinya.
informatif itu artinya isi teksnya memberikan sebuah informasi, Bu. Ya. Selanjutnya lagi yang kedua, yang dimaksud tadi komunikatif, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Artinya isi teksnya mudah dipahami atau dimengerti, Bu. Ya, benar ya. Yang ketiga itu bersifat objektif. Maksudnya artinya isi teks kan bisa diterang atau ditulis secara faktual atau dengan faktual kenyataan apa adanya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi objektif itu tidak dibuat-buat ya. Semuanya itu fakta dan hasil dari penelitian itu sendiri. Tidak direkayasa seperti data, hasil catatan dari peneliti itu tidak direkayasa. Kemudian yang selanjutnya itu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini juga sangat penting ya untuk kalian ketahui. Struktur teks laporan observasi ini memiliki 3 struktur. Di antaranya yang pertama ada definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi penutup. Ada yang tahu maksud dari definisi umum itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang pertama definisi umum, siapa yang bisa menjelaskan maksudnya? Saya, Bu. Ya, silakan Teresa. Definisi umum itu yaitu terdapat pembukaan bersifat informasi secara umum atau secara garis besarnya, Bu. Ya, benar ya. Jadi definisi umum itu masih bagian awal yang umum saja, seperti informasinya juga secara umum, belum dibahas secara detail, belum dibahas secara lebih mendalam. Kemudian selanjutnya deskripsi bagian. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari deskripsi bagian? Saya, Bu. Ya, silakan. Deskripsi bagian yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan, Bu. Nah, ya betul ya. Setelah tadi definisi umum yang masih membahas hal-hal yang masih mendasar, kemudian kita masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, di sini semua akan dibahas secara detail atau lebih rinci. Kemudian di situ juga ada pembahasan, penjelasan, dan itu lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya deskripsi penutup. Nah, ini sudah jelas ya dari struktur yang ketiga ini, deskripsi penutup, di mana bagian yang terakhir ini yaitu terdapat manfaat atau kegunaan. Jadi itu adalah hasil akhir dari hasil penelitian atau hasil observasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setelah kita membahas tujuan, fungsi, sifat, dan struktur, kalian juga harus mengetahui seperti apa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu minta kalian cari dulu di buku paket kalian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di situ sudah ada ya. Silakan. Ya, siapa yang sudah menemukan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu, Bu, ditulis secara lengkap dan sempurna, dan yang kedua bersifat objektif, global, dan atau universal, dan yang ketiga objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek prinsip. Ya, itu sudah tiga ya. Ini masih banyak ya. Silakan yang lain lagi. Silakan ditambahkan ya. Ciri-cirinya itu banyak sekali. Nah, selanjutnya itu menitik beratkan pada mengelompokkan segala sesuatu ke dalam jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah ciri dari teks laporan observasi. Jadi semua pembahasan, semua yang ada di dalam teks laporan observasi itu semuanya adalah hasil pengamatan secara langsung dan tidak direkayasa. Semuanya adalah fakta dan tidak dapat dibuat-buat oleh peneliti. Jadi seorang peneliti harus benar-benar mencari data atau catatannya itu secara langsung dan tidak dibuat-buat. Kemudian informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, jadi teks yang ada di dalam sebuah laporan observasi itu sebuah teks yang memang terbukti kebenarannya, sama seperti pada yang pertama tadi, yaitu sesuai fakta dan tidak dibuat-buat. Jadi kebenarannya itu benar-benar ada. Kemudian selanjutnya tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan atau penyimpangan yang tidak tepat. Jadi sebuah penelitian itu tidak boleh mengandung prasangka atau dugaan atau bahkan teks yang mengandung untuk propaganda misalnya seperti itu, atau juga memprovokasi orang isinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saling berkaitan dengan hubungan
hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya disajikan secara menarik, baik dalam hal kata, bahasa yang jelas, kemudian isinya berbobot maupun susunannya logis. Nah, mengapa demikian? Karena untuk menarik minat dari orang membacanya, kemudian juga saat orang membaca itu terdengar atau terasa itu masuk akal, dan juga isinya itu berbobot ya, seperti itu, tidak asal-asalan hasil observasinya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum sesuai fakta dan adanya opini penulis. Maksudnya tanpa adanya opini penulis. Nah, jadi di sini penulis tidak boleh menggunakan opininya secara nyata atau mutlak. Jadi dia harus mengacu dan fakta kebenarannya secara langsung di lapangan. Jadi dia tidak boleh mutlak menggunakan opininya seperti itu. Kemudian itu juga harus menggambarkan sesuatu secara umum. Selanjutnya itu teks deskripsi menggambarkan secara khusus, unik dan individual, dan menggambarkan sudut pandang penulis. Nah, tadi di sini dikatakan tanpa adanya opini penulis. Jadi maksudnya adalah penulis tidak boleh menggunakan opininya secara mutlak, tapi dia menggunakan sudut pandangnya dalam teks deskripsi untuk menggambarkan secara khusus. Seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya yaitu aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Maka hal ini termasuk dalam jenis teks formal dan yang mengharuskan bahasa atau baku sesuai kaidah Indonesia dengan baik dan benar. Jadi ini adalah laporan hasil teks observasi ini merupakan karya ilmiah. Jadi harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa atau kata yang salah atau kata yang tidak baku. Jadi diksinya harus diperhatikan dengan benar, diksinya harus dipahami lagi, harus dicermati lagi pemilihan katanya atau diksinya. Kemudian yang pertama di sini ada penggunaan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian atas suatu objek. Biasanya kan kita sering menggunakan adalah, ya, atau definisi, kemudian hal yang dimaksud dengan ini dan sebagainya. Kemudian kalimat definisi adalah kalimat yang merupakan penggunaan kata adalah, merupakan, dan yaitu seperti yang dijelaskan tadi. Yaitu adalah itu termasuk dalam kalimat definisi. Kemudian yang kedua itu penggunaan kalimat klasifikasi. Ada yang tahu maksud dari klasifikasi ini apa? Kalian cek. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berupa pengelompokan suatu unsur, Ya, yang ditandai dengan kata kerja. ya. Contohnya seperti apa? Seperti diklasifikasikan, Kemudian dibagi ke dalam, dikelompok menjadi dan terdiri atas, atau juga sebagai berikut juga termasuk dalam klasifikasi ya. Untuk mengelompokkan bagian-bagian dari struktur ya, itu tadi contohnya ya. Kemudian juga sebagai berikut juga termasuk ke dalam penggunaan kalimat klasifikasi. Jadi itu untuk mengelompokkan poin-poinnya dalam suatu subjudul seperti itu ya. Kemudian penggunaan kata kerja untuk mendeskripsikan suatu bagian. Nah, ada yang bisa menjelaskan penggunaan kata kerja untuk mendeskripsikan suatu bagian? Di sini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, udah silakan. kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan ciri-ciri objek. Menggambarkan ciri-ciri objek. Jadi misalnya ini ada suatu objek. Nah, kalimat deskripsi ini mendeskripsikan objek yang ada tersebut. Jadi dideskripsikan secara detail, dijelaskan secara rinci seperti ya. Kemudian deskripsi pada teks laporan observasi pada umumnya merupakan gambaran fisik atau objek yang meliputi segala hal yang dapat dilihat oleh pengamat. Kalimat definisi ditandai penggunaan kata kerja tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya seperti kata kerja yang berawalan dari ber, Bu. Ya, kemudian Lalu mempunyai, hmm, memiliki, dan kata kerja seperti berimbuhan mem.
pasti berasal dari huruf ber, terus juga mer, seperti itu ya. Itu masuk ke dalam deskripsi suatu bagian. Kemudian di sini terbagi lagi penggunaan kata sifat dalam deskripsi. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan kata benda. Kata sifat menyatakan sesuatu keadaan. Nah, dalam teks laporan observasi, kata sifat menggambarkan ciri bagian objek tersebut yang dilaporkan. Contohnya, seperti apa? Kata sifat seperti Udara dingin, ya, udara panas. ya. Selanjutnya lagi, ya, itu seperti panas, hujan, atau tropis, susunan tropis, atau juga warna, misalnya merah, kuning, hijau, itu merupakan contoh kata dari adjektiva. Kemudian selanjutnya penggunaan kata baku dan istilah. Sebagai teks ilmiah, pada teks laporan hasil observasi terdapat penggunaan kata baku dan istilah. Kata baku adalah kata yang sesuai standar atau sesuai dengan kaidah dari bahasa Indonesia yang baku dan baik dan benar. Sesuai dengan untuk yang sekarang itu sesuai dengan UEB namanya, disingkat UEB. Kemudian sekarang perhatikan buku paket kalian. Di sini ada tabel, di buku kalian juga ada tabel. Di sini ada kata baku dan kata tidak baku. Nah, di situ silakan kalian tentukan yang mana yang menurut kalian kata yang baku, kata yang tidak baku. Dari yang pertama yaitu tropis. Tropis atau tropik yang benar. Kalian cek. Tropis, Bu. Tropis ya. Ya, jadi yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu adalah tropis. Tropik atau tropik Amerika itu itu merupakan bahasa asing. Kemudian yang selanjutnya ada lembab. Di sini ada lembab menggunakan B atau lembab menggunakan P. Yang mana yang masuk dalam kata baku? Yang menggunakan B, Bu. Ya, lembab ya, bukan lembab pakai P. Nah, yang selanjutnya khatulistiwa atau katulistiwa. Yang mana yang masuk dalam kata baku? Yang khatulistiwa, Bu, Ya. yang ada H. Ya, betul ya, khatulistiwa. Kemudian ada khayal dan khayal. Khayal. Pakai K. Ya, khayal ya. Kemudian yang selanjutnya ada kantung dan kantong. Yang mana yang benar? Kantung. Ya, kantung. Sebenarnya yang benar adalah kantung. Tapi keseringan orang atau kita itu menyebutnya kantong karena merasa itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa karena sering disebutkan harus menggunakan kantong seperti itu. Jadi kita mendengar bahasa kantong itu sudah tidak asing lagi dan itu kita merasa itu benar seperti itu ya. Sebenarnya yang benar itu adalah kantong. Kemudian ada di antara. Nah, di sini adalah tulisannya seperti apa yang benar? Di antaranya itu dipisah atau diserangkai? Dipisah. Dipisah ya. Mengapa dipisah? Ada yang tahu mengapa dipisah? Silakan kalian cek. Karena di itu merupakan preposisi, Bu. Ya, di itu merupakan preposisi, jadi dia harus dipisahkan atau tidak diserangkaikan ya. Kemudian di hutan, yang mana yang benar? Diserangkaikan atau dipisah? Dipisah. Ya, mengapa dipisah? Ya, mengapa? Karena hutan itu merupakan sebuah nama tempat, Bu. Ya, jadi ada kata-kata terkenal atau beberapa kata yang tidak bisa diserangkaikan. Contohnya seperti yang tadi di hutan. Hutan itu merupakan nama tempat. Kemudian seperti instansi itu tidak boleh diserangkaikan seperti itu ya. Atau juga waktu itu tidak bisa diserangkaikan. Selanjutnya menyerap atau menserap. Yang mana yang benar? Menyerap ya, karena kata dasarnya memang serap, tetapi dia mengalami yang namanya elipsis, yaitu dihilangkan. Jadi es itu ada kata-kata tertentu yang bisa dihilangkan juga ada yang tidak bisa dihilangkan. Mengapa dia bisa dihilangkan? Karena pada huruf kedua yaitu huruf vokal yaitu e. Nah, makanya s-nya bisa dielipsiskan, jadi menyerap. Kemudian yang selanjutnya berfungsi atau berfungsi. Fungsi, Bu. Ya, berfungsi ya. Karena pada dasarnya bentuknya yaitu fungsi, bukan fungsi.
diserangkaikan. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan semua materi tentang laporan teks observasi, dari mulai fungsi, kemudian tujuan, ciri-ciri, dan juga bagian-bagian yang di dalam struktur tadi Ibu jelaskan. Ibu rasa tadi Ibu sudah cukup jelas ya menjelaskan kepada kalian. Ibu harap kalian benar-benar mendengarkan, memahami apa yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu bertanya kepada kalian C. Tolong ulangi lagi, apa fungsi dari teks laporan hasil observasi? Ya, silakan kalian C. Fungsinya Bu, pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai suatu laporan tugas dan kegiatan dalam suatu pengamatan, yang keempat sebagai dokumentasi, yang kelima sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan atau pemecahan suatu permasalahan. Itu tadi sudah disebutkan ya oleh DRC fungsi dari teks laporan observasi. Semuanya harus dengar dan dipahami lagi ya fungsi hasil teks laporan observasi. Kemudian selanjutnya Ibu tanya kepada Teresa, ya apa tujuan dari teks laporan observasi? Silakan. Tujuannya Bu, pertama sebagai suatu penelitian atau untuk meneliti, yang kedua untuk memberikan sebuah informasi yang terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, keempat menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif, keenam melakukan sebuah pengawasan atau perbaikan, dan yang ketujuh untuk mengetahui perkembangan dalam suatu masalah. Ya, itu tadi tujuan dari laporan teks observasi ya. Jadi selanjutnya Ibu bertanya kepada Mercy tentang 3 sifat dari struktur teks laporan observasi. 3 sifat dari struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 Bu. Yang pertama adalah definisi umum yang berarti suatu pembukaan yang berisi informasi secara umum Bu, atau secara garis besarnya saja Bu. Ya. Yang kedua itu yang deskripsi bagian ini terdapat suatu isi, ada juga rincian, ada pembahasan dan penjelasan. Dan yang terakhir itu deskripsi penutup yang terdapat suatu manfaat di dalamnya Bu, atau kegunaan. Kemudian, udah ya? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa yang kita telah pelajari ya. Tapi tadi ada lagi yang lain ya. Yang lainnya juga jangan lupa untuk terus dipelajari. Kemudian materinya itu jangan hanya dicatat saja, tapi juga di rumah itu dipelajari lagi. Materinya jangan lupa dipelajari lagi ya. Kemudian di rumah itu diulang lagi, dipahami lagi maksudnya, karena nanti pada akhir pembelajaran di akhir semester Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu merupakan tugas observasi. Nah, namun itu belum ya. Sekarang kita masih memahami hal-hal dasar dulu sebelum kita mulai observasi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas semua tentang laporan teks observasi, di sini Ibu ada contoh dari teks laporan observasi.
ya, jangan terlalu berisik ya. Atau belum teman-teman kelompoknya? Oh iya belum ya, cepat ya. Karena paling lama kali ini. Kalian tentukan ketua kelompoknya. Nanti akan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya ya. Silakan tentukan. Nah, ya sudah tentukan. Kalian ketua kelompoknya silakan ambil contoh ini. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, kalian sudah memegang semuanya contoh laporan hasil observasi. Tugas kalian adalah pertama kalian baca dulu laporan ini, laporan observasi itu. Kalian baca semuanya, tolong juga dibaca, jangan hanya 1 atau 2 orang saja. Semuanya dibaca, dipahami. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian menentukan struktur kebahasaan dan juga struktur isi dari teks laporan hasil observasi ini. Jelas ya? Jadi kalian baca dulu, kemudian tentukan strukturnya seperti apa. Tadi kan ada struktur yang pertama itu dalam struktur bagian dalam struktur kebahasaan tadi itu ada bagian yang pertama atau pendahuluan itu, kemudian ada bagian deskripsi, kemudian tadi ada bagian penutup. Nah, nanti kalian tentukan yang mana yang bagian deskripsi, yang mana yang bagian penutup, seperti itu ya. Ya, silakan kerjakan dari sekarang ya, Ibu tunggu. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan lagi. Kalau ada yang belum paham tentang tugasnya, silakan tanyakan lagi. Tapi pertama-tama kalian baca dulu ini teksnya, silakan. Ya, sekarang sudah ya, sudah dikerjakan. Oh, ada yang belum ya? Silakan Ibu beri waktu lagi, kerjakan. Kerjakan terlebih dahulu. Masih ada waktu, silakan kerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Kalian sampaikan hasil kerja kalian, seperti apa strukturnya, seperti apa hasil kalian. Silakan kelompok 1, ketuanya itu kalian aja. Menurut kelompok kami dari hasil beberapa analisis kami dan dari kami. Iya, terima kasih ya kelompok 1. Terima kasih lagi. Silakan. Silakan kelompok 2. Yang lainnya tolong didengarkan ya. Ini kesimpulan dari kelompok 2. Silakan Teresa. Ya, jadi ini adalah hasil dari analisis dari kelompok kami tadi. Ya, terima kasih kelompok 2. Tangan. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 selanjutnya. Ya, silakan 3. Silakan ketua kelompoknya yang Nancy untuk memaparkan hasil analisisnya. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke duduk. Tangan. Nah, ya. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke duduk. Tangan. Nah, ya. Tadi semua kelompok sudah menyampaikan hasil analisisnya masing-masing ya. Semuanya benar, semuanya tepat. Mungkin hanya perlu dipelajari lagi, diperbaiki lagi. Kalian juga materi yang Ibu sampaikan tadi dipelajari lagi. Kemudian di rumah itu diulang lagi, dibaca, dipahami lagi. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu, ya silakan Nancy. Kalau tujuan teks laporan hasil observasi itu seperti memberikan sebuah informasi yang objektif atau sesuai dengan fakta Bu. Kemudian, Lalu yang kedua, kalau fungsi teks laporan hasil observasi itu yang observasi yang memiliki manfaat Bu atau fungsi.
untuk diri sendiri maupun orang lain, Bu. Lalu yang ketiga, sifat teks hasil observasi, Bu, itu seperti sesuatu yang bersifat komunikatif dan informatif, Bu. Udah? Lalu yang keempat itu strukturnya, Bu. Kan tadi dibagi menjadi 3, Bu. Yang struktur itu pertama yang umum, lalu deskripsi bagian, lalu deskripsi bentuk. Yang kelima ini, Bu, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada beberapa juga, Bu, di sini. Lalu yang terakhir ini ada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, Bu, yang dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama ada penggunaan kalimat definisi, kedua penggunaan kalimat klarifikasi, yang ketiga penggunaan kata kerja, Bu, untuk mendeskripsikan suatu bagian. Ya, terima kasih Udah C. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi Ibu tambahkan lagi kesimpulannya, materi kita pada hari ini, teks laporan hasil observasi itu memiliki yang pertama tadi tujuan, memiliki fungsi, memiliki struktur juga, kemudian ada ciri-cirinya, ciri-ciri tertentu tadi, kemudian juga ada aspek kebahasaannya. Nah, kemudian yang sangat terpenting adalah hasil teks laporan hasil observasi ini dibuat sesuai dengan keadaan langsung yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil yang didapat oleh seorang peneliti. Nah, jadi teks laporan ini tidak dibuat sembarangan, tidak dibuat berdasarkan opini dari peneliti saja, tetapi juga dibuat secara mutlak dengan data dan sumber yang terpercaya yang didapatkan oleh peneliti itu secara langsung. Nah, kemudian juga dalam membuat teks laporan hasil observasi itu tidak sembarangan. Selain datanya harus benar, datanya harus sesuai dengan keadaan langsung dari objek yang diteliti. Selanjutnya itu tentang kebahasaan atau juga tentang tulisannya. Jadi menggunakan bahasa atau diksi yang sesuai, menggunakan diksi yang tepat, yang digunakan dengan tepat. Tidak sembarangan diksi yang digunakan, jadi harus ditentukan dulu, dipilih dulu yang mana yang benar, karena ini masuk ke dalam sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Jadi tidak bisa menggunakan kata yang tidak baku, kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga seperti paragrafnya harus ditentukan seperti apa, kemudian jaraknya seperti apa juga harus sesuai dengan pedoman dalam karya tulis. Kemudian juga cara penulisannya, huruf kapital, kemudian tanda baca, itu semua sangat penting karena itu mendukung bagaimana sebuah teks laporan hasil observasi itu bisa diminati atau bahkan memiliki kualitas yang baik, tidak menjadi hasil observasi yang sia-sia. Maksudnya tidak menjadi hasil observasi yang tidak berbobot seperti itu, karena kan sudah diteliti secara langsung, sudah mendapatkan data dari objek yang diteliti, jadi semuanya harus dibuat secara benar seperti itu. Nah, selanjutnya materi kita ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian minggu depan akan kita bahas kembali, dan jangan lupa materi ini dipelajari lagi di rumah, diulang lagi, dipahami, dicermati lagi. Apabila ada yang belum paham, kalian catat. Nah, pada minggu depan kalian tanyakan kepada ibu yang kalian tidak mengerti tersebut. Nah, selanjutnya untuk minggu depan di sini ada tugas pekerjaan rumah yang harus kalian selesaikan dan kalian kumpulkan pada minggu depan. Nah, ini juga sama seperti tadi, ini contoh laporan hasil observasi. Ibu masih meminta kalian untuk menentukan strukturnya, kemudian struktur isi, struktur kebahasaan, dan kalian koreksi lagi apakah contoh ini masih ada terdapat kesalahan seperti penggunaan diksi atau penggunaan tanda baca atau juga penggunaan huruf kapital dan lain-lain. Juga pokoknya kalian koreksi apa saja ada di sini yang bisa kalian koreksi. Menurut kalian benar, kalian tandai. Minggu depan akan kita
bahas bersama-sama, akan Ibu jelaskan tentang 2 laporan hasil observasi ini. Nah, karena yang tadi kelompok, yang sekarang ini pekerjaan rumah ini adalah tugas individu, kalian kerjakan masing-masing. Minggu depan kita akan bahas kembali tugas kalian. Nah, ya, silakan ini nanti ketua kelasnya ambil di kantor, ambil ini sama Ibu. Nanti kalian fotokopi dulu, nanti baru kalian bagikan satu-satu masing-masing. Silakan nanti ketua kelasnya ya. Kemudian silakan kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Silakan kalian cek, pimpin kita untuk berdoa. Ya, silakan kalian cek mereka, pimpin kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan saya yakin terima kasih pasti lagi. Berdoa. Ya, silakan, terima kasih atas silakan kalian kembali ke rumah masing-masing. Kemudian jangan lupa tugas yang diberikan, tugas yang dikerjakan. Sebelum pulang, Ibu minta kalian membersihkan kelasnya, kursinya diangkat, kemudian jendelanya jangan lupa dikunci. Kelasnya juga jangan lupa dikunci. Ibu akhiri sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Ayo, Bu.